Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat meskipun kita semua belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Kalian sudah kenal belum sama ibu guru? Belum? Nah, ibu guru akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama ibu Dilon Justitia Suprapto. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Dilon. Hari ini kalian akan belajar matematika bersama Ibu Dilon. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah taksiran pecahan. Apa sih taksiran pecahan itu, Bu? Nah, buat kalian yang penasaran, mari kita simak pembelajaran pada hari ini bersama-sama. Yuk! Nah, di sini Ibu mempunyai contoh tentang pecahan biasa. Kalian ingat tidak pecahan itu ada berapa macam? Ya, betul. Pecahan itu terdiri dari dua macam, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang akan Ibu bahas terlebih dahulu yaitu tentang pecahan biasa. Jadi, pecahan biasa itu terdiri dari A dibagi B atau A per B. Nah, A di sini disebut sebagai pembilang. Lalu B disebut sebagai penyebut. Jadi, pecahan biasa terdiri dari pembilang per penyebut atau pembilang dibagi penyebut. Seperti itu ya, mudah sekali kan anak-anak? Nah, setelah kita paham tentang pecahan biasa, mari kita masuk ke materi taksiran pecahan. Di sini Ibu mempunyai beberapa bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan 1/2. Bagaimana sih cara menafsirkannya? Yuk kita taksirkan bersama-sama ya. Jadi, cara menafsirkannya yaitu pembilang dikali dengan 2. Di sini pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 2. Jadi yang dikalikan dengan 2 yaitu pembilangnya, yaitu 1. Nah, 1 dikalikan dengan 2 sama dengan 2. Lalu penyebutnya ditulis kembali di bawahnya per 2. Nah, 2 jadinya 2/2. Kita buat kesepakatan bersama-sama ya. Apabila pembilangnya ini lebih dari atau sama dengan penyebut, maka hasilnya adalah 1. Di sini pembilang dan penyebutnya itu sama besarnya. Jadi taksirannya adalah 1. Begini ya anak-anak. Jadi apabila pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut, maka taksirannya adalah 1. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh lagi. Lalu bagaimana tuh kalau pembilangnya ada lebih besar daripada penyebut? Nah, kita coba ya anak-anak. Di sini Ibu mempunyai pecahan 4/5. 4/5. Pembilangnya dikalikan dengan 2. Lalu sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8. Penyebutnya ditulis lagi, jadi di sini penyebutnya 5, ditulis lagi 5. Nah, di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka taksirannya adalah 1. Betul, taksirannya adalah 1. Nah, di sini kan jadi pembilangnya lebih besar daripada penyebut, taksirannya adalah 1. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Bagaimana sih Bu jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebut? Apakah sama? Tidak, hasilnya berbeda. Kita coba ya. Di sini Ibu mempunyai pecahan 3/7. Nah, pembilangnya dikalikan dengan 2, lalu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Per 7.
7 karena penyebutnya adalah 7. Di sini pembilangnya lebih kecil daripada 7. Daripada penyebutnya yaitu 7. Jadi hasilnya adalah 6/7. Kita bikin kesepakatan lagi. Apabila pembilang itu lebih kecil daripada penyebut, maka taksirannya adalah 0. Taksirannya adalah 0 apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Sudah paham ya anak-anak? Apabila pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebut, maka taksirannya adalah 1. Tapi apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka taksirannya adalah 0. Seperti ini. Mudah sekali kan anak-anak? Nah, setelah kita membahas tentang taksiran pecahan biasa, sekarang kita masuk ke taksiran pecahan campuran. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa bentuk pecahan. Yang pertama ada pecahan 3/4/5 dan yang kedua 9/3/7. Bagaimana ya cara menafsirkan dari pecahan campuran? Caranya sama seperti pecahan biasa. Yang pertama kita taksirkan dulu pecahan yang di sini. Yang pecahan biasanya 4/5-nya. Kita taksirkan dulu kan, kita tulis di sini 4/5, lalu pembilangnya dikalikan dengan 2 sama dengan 8/5. Nah, karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka taksirannya adalah, ya betul, 1. Taksirannya adalah 1. Nah, setelah seperti ini, lalu kita tambahkan hasil taksiran ini ditambahkan dengan angka di depan pecahan. Di sini angka di depan pecahannya adalah 3, maka ditambahkan dengan 3. Jadi sama dengan 4. Nah, jadi hasil taksiran dari 3/4/5 adalah 4. Seperti itu ya anak-anak. Lalu kita coba pecahan yang kedua, ada 9/3/7. Caranya sama. Pertama, kita taksirkan dulu pecahan 3/7-nya. Ditulis ya, di sebelahnya 3/7. Lalu pembilang dikalikan dengan 2. Maka hasilnya adalah 6/7. Nah, di sini pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Maka taksirannya adalah 0. Ya, betul. Taksirannya adalah 0. Nah, lalu kita tambahkan dengan angka di depan pecahan. 0 ditambah dengan angka di depan pecahan yaitu 9. Berarti ditambahkan dengan 9. Maka hasilnya adalah 9. Jadi, taksiran dari pecahan 9/3/7 adalah 9. Mudah sekali kan anak-anak? Seperti itu ya. Jadi pecahan biasa dan pecahan campuran itu sama saja, sama-sama mudah. Nah, setelah kita belajar tentang cara menafsirkan pecahan biasa dan pecahan campuran, sekarang kita coba untuk menghitung hasil dari operasi hitung taksiran pecahan biasa dan campuran. Di sini Ibu sudah memiliki satu soal, yaitu 8/10 dikalikan 9/5/7. Kira-kira bagaimana ya cara menafsirkannya? Cara menafsirkannya sama seperti cara menafsirkan di pecahan yang sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi sekarang kita hitung dulu tafsirannya satu persatu. Yang pertama dimulai dari pecahan 8/10. Kita tulis di sini 8/10. Lalu cara menafsirkannya pembilang dikalikan dengan 2, yaitu 8 dikali 2. Berarti sama dengan hasilnya adalah 16/10. Ya. Nah, di sini ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sesuai dengan kesepakatan yang tadi, apabila pembilang lebih besar daripada penyebut, maka hasil taksirannya adalah 1. Betul, taksirannya adalah 1. Nah, sudah selesai kan kita menafsirkan dari pecahan yang 8/10. Sekarang kita masuk ke pecahan yang 9/5/7. Kita tulis dulu di sini 9/5/7. Nah, kita taksirkan terlebih dahulu yang pecahan 5/7. 5/7
pembilangnya adalah 5, maka dikalikan dengan 2. Jadi hasilnya adalah 10/7. Nah, di sini ternyata pembilangnya lebih besar lagi daripada penyebutnya, maka taksirannya adalah 1. Nah, karena ini pecahan campuran, maka hasil taksirannya 1 ditambahkan dengan angka atau bilangan di depan pecahan, yaitu 9. Maka hasilnya adalah 10. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi, untuk soal yang 8/10 dikali 9 5/7, hasilnya adalah 8/10 dikali 9 5/7, yaitu hasil taksirannya adalah ini. Hasil taksiran 8/10 yaitu 1, dan hasil taksiran 9 5/7 adalah 10, maka 1 dikalikan 10 sama dengan 10. Seperti ini ya anak-anak, mudah sekali kan? Jadi apabila kita menemukan operasi hitung seperti ini, kita taksirkan terlebih dahulu satu persatu. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengoperasikan taksiran pecahan dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang kita akan mencoba operasi hitung taksiran pecahan dengan bentuk pembagian. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai soal 11 5/6 dibagi dengan 3 8/10. Bagaimana cara menafsirkannya? Cara menafsirkannya sama, kita tafsirkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama kita tafsirkan dulu pecahan 11 5/6. Kita tulis di sini ya anak-anak, 11 5/6. Nah, cara menafsirkannya yang pertama kita tafsirkan yang 5/6. Kita tulis 5/6. Pembilang dikalikan dengan 2. Bilang dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 10/6. Ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka taksirannya adalah 1. Nah, karena di sini adalah bentuk pecahan campuran, maka hasil taksirannya harus ditambahkan dengan angka di depan pecahan, yaitu 11. Jadi 1 ditambah dengan 11 sama dengan 12. Nah, ini ya untuk hasil taksiran dari 11 5/6. Lalu kita taksirkan yang pecahan selanjutnya, yaitu 3 8/10. Kita tulis terlebih dahulu di sebelah sini ya, 3 8/10. Nah, seperti ini. Lalu kita taksirkan yang 8/10. Pembilangnya dikalikan dengan 2. 8 dikali 2 sama dengan 16/10. Ternyata bentuknya pembilangnya lebih besar lagi daripada penyebutnya, maka hasil taksirannya 1. Hasil taksirannya 1. Nah, di sini bentuknya pecahan campuran, maka hasil taksirannya ditambahkan dengan 3, yaitu angka di depan pecahan. Nah, kita tambahkan ya, 1 ditambah dengan 3, maka hasilnya adalah 4. Nah, jadi hasil taksirannya adalah 4. Hasil taksirannya adalah 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam pecahan yang ini. Soal 11 5/6 dibagi 3 8/10. Nah, sama dengan tadi hasil taksirannya berapa? Yang 11 5/6 adalah 12. Kita masukkan 12 lalu dibagi. Nah, hasil taksiran dari 3 8/10 adalah 4. Maka tulis 4.
12 dibagi 4. Berapa ya 12 dibagi 4? 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, jadi hasilnya adalah 3. Hasil taksiran dari 11, 5/6 dibagi 3, 8/10 adalah 3. Ini anak-anak, jadi kita taksirkan dulu satu persatu. Semua dalam bentuk apapun, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Caranya sebelum kita mengoperasikannya, kita harus menafsirkan dulu satu persatu bentuk pecahannya. Lalu kita operasikan. Seperti itu ya anak-anak. Mudah sekali kan? Kuncinya kita harus hafal perkalian agar kita dapat mengerjakan taksiran pecahan. Jangan lupa perkaliannya dihafalkan ya anak-anak. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung pembelajaran. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Jangan lupa dihafalkan perkaliannya dan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya anak-anak. Jaga kesehatan dan dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.